Ya, selamat siang Pak Isnanda dan selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Janiosa atau biasa dipanggil Yosa dengan nomor mahasiswa 29646. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pasar modal, tentang analisis fundamental Bank BCA. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Yang pertama, saya di sini akan membandingkan Bank BCA dengan 3 bank lainnya. Ada BBRI, BMRI, dan BBNI. Dan jenis rasio yang akan saya gunakan untuk membandingkan ada ROE, ROA, DER, PER, PBVR, dan dividend yield. Oke, pertama kita lihat dari ROE dulu. BBCA atau BCA memiliki ROE sebesar 14,70%, sedangkan BRI memiliki ROE sebesar 9,45%, BMRI memiliki 9,05%, dan BBNI memiliki 2,98%. Untuk ROA, BCA memiliki 2,52%, BBRI memiliki 1,23%, BMRI memiliki 1,20%, BBNI memiliki 0,37%. Untuk DER, BCA memiliki 482,60%, BBRI memiliki 664,66%, BMRI memiliki 653,23%, dan BNI memiliki 706,46%. Untuk pernya, dapat dilihat BBCA memiliki 28,13x, BBRI memiliki 27,84x, BMRI memiliki 16,70x, dan BBNI memiliki 32,40x. Sedangkan untuk PBVR, BBCA memiliki 4,13x, BBRI memiliki 2,63x, BMRI memiliki 1,51x, dan BBNI memiliki 0,96x. Dan yang terakhir adalah dividend yield. Dapat dilihat BCA memiliki 1,71%, BRI memiliki 2,35%, BRI memiliki 3,60%, dan BNI memiliki 0,78%. Ya, selanjutnya kita akan mengadakan perbandingan di antara BCA dan ketiga bank lainnya itu. Oh, sebelumnya saya akan menjelaskan. BBCA itu adalah kode untuk Bank BCA, BBRI adalah kode untuk Bank Rakyat Indonesia, yang BMRI adalah kode untuk Bank Mandiri, BBNI adalah kode untuk Bank Negara Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BNI. Saya akan mulai dengan mengadakan perbandingan antara Bank BCA dengan ketiga bank lainnya. Di sini seperti tadi ada 6 rasio, dan dari setiap rasio ini saya akan memberikan beberapa ranking dari ranking 1 sampai ke 4. Dimulai dari ROE, BCA memiliki ranking 1, BRI memiliki ranking 2, Mandiri memiliki ranking 3, BNI memiliki ranking 4. Untuk ROA, BCA masih menempati ranking 1, BRI ranking 2, Mandiri memiliki ranking 3, dan BNI masih di ranking 4. Untuk tier-nya sendiri, BCA masih di peringkat 1, BRI masih di peringkat 2, Mandiri masih di peringkat 3, dan BNI masih di peringkat 4. Sedangkan untuk PER, BCA berada di peringkat keempat, BRI berada di peringkat ketiga, Mandiri ada di peringkat pertama, BNI ada di peringkat kedua. Untuk PBVR-nya, BCA ada di peringkat keempat, BRI ada di peringkat ketiga, dan Mandiri ada di peringkat 2, sedangkan untuk BNI sendiri ada di peringkat pertama. Yang terakhir adalah dividend yield. BCA menempati peringkat kedua, BRI meningkati peringkat ketiga, Mandiri meningkati peringkat keempat, dan yang terakhir BNI meningkati peringkat pertama. Dan di sini sudah seperti ditampilkan, saya sudah menjumlah poin untuk setiap yang dimiliki, dan BCA memiliki poin terendah, di mana itu adalah pertanda BCA adalah bank yang paling lebih unggul dibandingkan ketiga bank lainnya. Oke, next. Saya akan memberikan alasan kenapa saya sendiri memilih Bank BCA sebagai bank yang saya review dan saya sarankan untuk beli sahamnya. Alasan saya memilih Bank BCA sebagai bank yang saya sarankan sahamnya dan saya sarankan sahamnya. Yang pertama, BCA memiliki pelayanan yang baik dalam segala bidangnya, terutama di bidang customer service-nya yang sangat responsif terhadap nasabahnya. Ya, dapat dilihat BCA memiliki respon yang sangat cepat jika nasabah memiliki komplain atau saran dan masukan. BCA sangat cepat dalam mengikuti dan memutahirkan sistem mereka yang
ditujukan untuk memberikan experience terbaik bagi para nasabahnya. Dapat dilihat di mana M-Banking BCA adalah M-Banking terbaik jika dibandingkan dengan bank lain untuk saat ini. Selanjutnya, BCA memiliki sistem M-Banking terbaik jika dibandingkan dengan swasta ya, seperti yang saya bahas tadi, di mana BCA ini adalah pencetus untuk M-Banking di Indonesia. Yang terakhir adalah BCA terkenal sebagai bank swasta terbesar di Indonesia. Oke, next kita lanjut ke profil Bank BCA. Bank BCA sendiri awalnya didirikan pada 21 Februari pada tahun 1957 yang didirikan oleh almarhum Sudono Salim yang berkantor pusat di Jakarta. Bank BCA pertama kali terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 31 Mei tahun 2000 dengan pemegang saham mayoritas yang dipegang oleh PT Gwimura Investa Andalan dengan kepemilikan saham sebesar 54,94% dan sisanya sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya, fokus pada nasabah. Selanjutnya adalah tata nilai yang dianut oleh BCA. Fokus pada nasabah, integritas, kerjasama tim, dan berusaha mencari yang terbaik. Selanjutnya kita akan melihat perjalanan BCA dari tahun ke tahun. BCA didirikan pada 1955. NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Unity Factory yang adalah cikal bakal berdirinya Bank BCA. Tapi BCA itu secara resmi didirikan oleh almarhum Sudono Salim pada 21 Februari 1957 yang memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta. Lalu lanjut pada 1 Mei 1975, pengusaha Mokhtar Riyadi bergabung ke BCA. Beliau ini dia yang memperbaiki sistem BCA, mulai dari sistem kinerja, menata ulang arsip-arsip yang berantakan yang ada di BCA. Lalu lanjut pada tahun 1977, BCA melakukan merger dengan 2 bank. Hasil dari merger ini adalah membuat BCA menjadi bank penyedia devisa pertama di Indonesia. Kita akan membahas pada tahun 1980, di mana BCA mengajukan permohonan kepada BI atau Bank Indonesia agar dapat menerbitkan kartu kredit internasional di bawah nama BCA yang bekerja sama dengan Mastercard. Lalu lanjut pada tahun 1990. BCA mengembangkan layanannya melalui ATM atau anjungan tunai mandiri. Dan di tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 unit ATM di beberapa titik di Jakarta. Pengembangan fitur ATM ini secara intensif, BCA bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar lainnya, seperti PT Telkom, untuk melakukan pembayaran tagihan telepon melalui ATM BCA. BCA juga bekerja sama dengan Citibank agar nasabah BCA pemegang kartu kredit Citibank dapat melakukan pembayaran tagihan melalui ATM BCA. Ya, lanjut pada tahun 2000. Varindo Investment atau Mauritius Limited mengambil alih saham mayoritas BCA sebesar 51% lewat proses tender strategic private placement. Pada periode 2000-an, juga BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan, terutama perbankan elektronik dan perbankan debit BCA, tunai BCA, internet banking, Klik BCA, mobile M-Banking BCA, ECBIS, dan lain-lain. BCA mendirikan fasilitas Disaster Recovery Center di Singapura. BCA juga meningkatkan kompetensi di bidang penyaluran kredit, termasuk melalui ekspansi dan bidang pembiayaan mobil melalui anak perusahaan BCA, Fiens. Pada tahun 2004, BPPN memasukkan dana investasi atas 1,4% saham BCA kepada investor domestik melalui penawaran terbatas pada tahun 2005. Pemerintah Republik Indonesia ini melalui PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA melakukan investasi seluruh sisa kepemilikan saham BCA sebesar 5,02%. Lalu pada tahun 2007 BCA menjadi pelopor dalam menawarkan produk kredit kepemilikan rumah dan suku bunga tetap. BCA juga meluncurkan kartu pembayaran Flash serta mulai menawarkan layanan weekend banking untuk terus mengembangkan keunggulan di bidang transaksi. BCA ini sangat produktif dalam melakukan penyaluran kredit dan posisi likuiditas di tengah gejolak krisis global, sekaligus tetap memperkuat kompetensi utama sebagai bank transaksi. Selanjutnya adalah program CSR yang dilaksanakan oleh BCA. Di sini BCA mengadakan beasiswa bakti BCA, edukasi literasi keuangan,
kemitraan pendidikan, program magang bakti BCA, PPB, PPTI, dan sekolah binawan bakti BCA. Dan yang paling baru ini adalah BCA menyumbangkan sebesar 12 miliar sebagai bentuk CSR mereka dalam rangka BCA membantu negara ini untuk mengatasi COVID-19. Oke, selanjutnya kita akan melihat struktur organisasi dari BCA. Ya, seperti yang dilihat, ini adalah struktur dari organisasi BCA itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang piagam BCA. Sudah tidak perlu diragukan lagi, BCA sudah meraih cukup banyak piagam. Tapi yang paling baru ini yaitu dalam ajang Contact Center World Asia Pasifik pada tahun 2020. Di tengah pandemi COVID-19 ini, BCA berhasil meraih sebanyak 33 penghargaan sebagai effort mereka dalam membangkitkan ekonomi di Asia Tenggara. Oke, selanjutnya kita akan melihat income statement dari BCA dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Ya, seperti yang ditampilkan di atas ini, pada tahun 2016 sampai 2019, income BCA mengalami kenaikan, tapi pada tahun 2020, income BCA sedikit mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan COVID-19 yang melanda pada tahun ini. Tapi jangan khawatir, pasti income BCA akan segera naik lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas profitability. Seperti yang dapat dilihat tabel ini juga, di mana profitability BCA mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2019, tapi sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020, di mana net profit marginnya pada tahun 2016 berada di kisaran 33%, yang terus naik mungkin sampai 33% dan akhirnya sedikit turun, tapi masih pada kisaran 33%. Sedangkan untuk operating profit marginnya atau OPM pada tahun 2006 berada di kisaran 33-44%, yang terus mengalami kenaikan, tapi sedikit mengalami penurunan juga pada tahun 2020 di kisaran 33-44% juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank BCA adalah bank yang memiliki sistem yang baik dan prospek yang baik juga untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan Bank BCA bagi para investor yang ingin terjun ke subsektor keuangan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah tutur kata, saya mohon maaf dan terima kasih.